Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat malam waalaikumsalam. semuanya, kembali lagi dengan kita ngalor kidul, itu kan namanya ya? Salah Ngalor mulu ngidul. anjir dari kemarin Salah lu mulu. Oh, salah ngalor lu. ngidul. Oke, ngalor ngidul. Kali ini sesuai dengan dress code saya, kita perkenalan dulu. Terus ada perkenalan aja. Perkenalan dong. Oke, gue di sini sebagai moderator pada topik ini Deska, dan gue gak sendiri, gue di sini dengan narasumber dan pembicara lainnya. Boleh yang lain, yang pakai baju kuning juga, siapa? Oh iya, halo Mas. Saya Syamil. Saya sebagai narasumber pertama ya. Oke, halo Samuel. Lanjutlah, nggak usah ditunggu. Tunggu. Siapa dulu? Yang Sunda dulu. Dua-duanya Sunda aja. Goblok. Yang sering nonton KDM. Lagi. Halo, kenalin. Aku Ais. Udah? Oi, Ais. Iya. Selamat ya untuk para Sunda sekalian, karena Persib sudah juara. Kita kembali selanjutnya ke Sunda yang satu lagi. Bobotoh satu lagi. Silakan Bobotoh. Halo, saya Caye. Ya, belum mulai udah ketawa ya. Nggak tahu kenapa. Oke. Kita kembali ke saya, ke moderator. Jadi pada topik kali ini, podcast atau obrolan kali ini, kita bakal membahas World Cup. World Cup yang udah dimulai. Lu pada kira-kira seberapa jauh tahu tentang World Cup nih? Lupa ada deh. Nggak ada, ya udah pokoknya itu ke turnamen Piala Dunia bola antar negara ya. Diselenggarai oleh FIFA. Pokoknya gitu udah. Yang katanya nggak ada sangkut paut dengan politik. Bohong. USA gulingkan Trump ya. Habis itu udah, mungkin udah banyak juga berita-berita di Twitter kayak, wah udah pakai Piala Dunia kali ini emang masalah banget sih. Jadi World Cup mungkin yang kita sekarang ini ada politiknya lang. World Cup wah sekarang. sangat parah. Pokoknya kalau kalian scroll di Twitter ya, bahwa itu masalahnya banyak banget, dan berita media-media barat tuh nggak mau ngebahasnya. Kayak mungkin kita bahas yang paling gede sih, wasit Oman nih. Oman atau Somalia ya, pokoknya Somali. wasit dari Afrika. Kenapa? Itu dia visanya ditolak Gara-gara? karena menurut Bea Cukai nggak tuh, imigrasinya Amerika tuh dia masih terkait dengan teror organis di negaranya. Emang nggak make sense. Terus banyak juga kayak fans Senegal yang di-deny visanya. Nah pokoknya saya sudah riset banyak, dan kebetulan itu lewat Twitter ya sih. Enggak tahu apa-apa ini World Cup yang sekarang. Pokoknya tuh mungkin kalian pernah ingat ya, kalau di Indonesia itu sebelumnya kita pernah Piala Dunia U18, 19 gitu. Terus karena kita nggak mau nerima Israel, terus jadi dipindahin ke Argentina karena harusnya nggak boleh kayak gitu, karena nggak boleh mencampuri politik. Tapi sekarang kebalikannya kalau di US, karena FIFA terus ngegok US itu. Gok. Itu Emang Pilden sekarang di mana lang? Sekarang kenapa Pilden sekarang di 3 tempat coba? Dari dulu emang kayak gitu nggak sih? Kayak mungkin yang gue inget, yang sebelumnya Korea sama Jepang ya, kayaknya yang 2002 itu. Nah itu kan emang dari dulu udah lumayan banyak negara gitu. Mungkin Emang waktu 2022 bukannya di itu doang ya? Qatar doang. 22 Qatar, 18 Rusia, 14 Brazil, 10 Afrika Selatan. Emang sebelumnya itu aing paling ingat 2010 itu. Nah itu emang memorable, tapi kita bakal bahas itu. Emang kayak baru kali ini lagi sih buat itunya multi negara lagi. Tapi emang jauh, Meksiko, Amerika. Nah itu Kanada. Kanada, Amerika, Meksiko. Aneh sih. Bukannya lagi perang yang Meksiko, Bang?
Beda Nah, dong itu Meksiko kan mah. keamanannya gak ini kan bahaya juga kan. Ya emang Lagi mau penalti aja si Ronaldo. Wah. Aduh. itu hati-hati tuh rudalnya Ronaldo tuh soalnya dia nembaknya sembarangan kata gue kasihan Iya, penonton. ini kalau ketendang terus kena kepala kartel apa? Gak terima dia tuh. Gimana? Tapi kalau untuk yang beritanya sendiri yang ada penembakan itu sekarang kemarin ada di US di dekat campnya Inggris kalau nggak salah. Waktu Piala Tempat itu. penginapan. Baru kemarin. Terus aing ngedenger yang kabar siapa sih yang latihannya tuh dekat hutan. Jadi pas latihan suka Oh, ada iya. hewan-hewan. Iya. Aneh banget anjir. Itu kalau Yang nggak salah Jepang itu. di Jepang tuh dia dapat campnya di Meksiko gitu. Itu berasa Tarkam gitu. Itu kayak Iya, aja. Tarkam tuh di Udah kayak Tarkam banget anjir. nih fotonya gini nih. Nah, tuh gitu oke. Nah, itu. Editor, masukin editor. Pokoknya kayak Tarkam kayak lapangan, terus di sini tuh kayak ada lahan miring batu-batuan gitu. Ada warga-warga pula itu. Iya. Warga. Untung tanahnya belum tanah merah sih, masih rumput. Emang jujur dari awal dia ada bermasalah sih ini emang. Nah, Tiba-tiba Meksiko kalah kan waktu Piala. Kapan? Langsung pada ngeluarin senjata aja. Beres itu Pildunnya. Meksiko kalah udah beres Pildunnya. Gak ada lagi Pildun. Aduh. Ya mungkin despite dengan kerusuhan kehancuran World Cup yang sekarang sih yang menurut gue. Mungkin kita mau throwback dulu ya kali ya. Lu pada kalau inget-inget World Cup tuh ingetnya pas kapan sih? Pas sekitar umur berapa? Kan kita seumuran ya, beda setahun dikit lah. Berarti pas World Cup tahun berapa? Lu Ki? Siapa dulu nih? Kaye, Gaski. Iya. Wah. Gue paling ingetnya ya 2014 sih. Kalau ngikutin fullnya paling 2018 sama 2022 World Cup tuh. Yang membuat lu bilang 2014 mungkin momennya apa yang lu inget? Messi nangis. Penggemar Dodo ya aja. Dodo enjoyer ya, average Dodo enjoyer. Penyepong Sama Dodo nomor lagu-lagu 1. openingnya kan masih enak kan itu kalau 2010 sama 2014 kalau usah. Nyanyi Lagu-lagunya masih enak. 2014. Kalau yang 2022 sekarang kan itu malah jadi kayak cowboy aja. Untuk Emang diubah. 2014 gimana Ki? Itu ada si yang Shakira, ada yang la 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 la. Itu masih enak kan ya lagunya. 2014 tuh yang 2014 di ke bawah mana, Ki? tuh. World Cup-nya. 11. Lupa lagi kalau tuan rumahnya anjir. 2014 Gimana di sih? Rio, Brazil. Brazil. Aduh. Brazil. Berarti lu ingetnya emang gara-gara Messi nangis saya berarti ya? Kalah yang Iya. highlight dari turnamen itu emang Messi nangis pakai baju hitam biru ya? Iya, itu. Baju W-nya. Wah, gila emang. Nangisnya gara-gara apa sih Messi? Yang kalah lawan Arab. Ya, kalah Rifin lawan itu anjir. Apa sih? Jerman. Kalah di final ya? Betul. Ya, berarti itu highlight yang diinget-inget 2014 tuh ingetnya. Wah, Messi nangis lah gitu pokoknya. Yoi. Kalau Lanjut, Hendes Emil. Dodo kan Mengguncang 2022 dunia. pasti Dodo waktu nangis itu. Pakai baju apa Ki? Masih inget nggak? Apa? Dodo. Ayo, pakai baju warna apa? Merah. Baju putih nggak sih? Merah. Iya, ini putih loh apalagi. Oh, putih yang ininya ada ininya ya? Iya. Yang ada garis itunya ya? Sambil gini. Itu kameramennya bagus banget aja. Penyokong Dodo. Kameramennya penyokong Messi berarti, Ki. Iya. Ini highlight. Viral. Ini gue record, besok gue naik gaji nih. Iya. Sampai lorong aja. Diikutin. Oke. Kalau buat Syamil, lo apa dengan pertanyaan yang sama? Sama sih sebenarnya 2014, tapi momennya bukan pas Messi nangis, momennya pas Götze ngegolin terus selebrasi. Nah itu ingat. Kalau nggak salah menit 113 kan? Kalau nggak salah menit 113 dia kayak
volley kaki kiri kalau nggak salah kan Sergio Romero kan kipernya. Terus volley kaki kiri sambil jatuh terus gol masuk terus selebrasi extra time kan. Nah, itu doang sih yang paling inget banget di 2014. Wah, berarti sama-sama momennya adalah final karena Messi nangis nih ya. Enggak. Kalau dari lu gimana? Ais. Aing. Yes. Kalau Aing zaman-zaman pertama kali nonton World Cup ya di TV gitu pertama kali dengar ada nih kejuaraan dunia itu yang 2010 sih Lang. Oh, Yang lagi hype banget tuh yang di Afrika Selatan tuh. Samina wah siapa anjir yang gak pernah nyanyi lagu itu ya? iya betul. Tuh pas zaman Aing SD tuh tiap malam ngedengerinnya pasti Samina terus ada lagu-lagu Coca-Cola, inget gak Lang? Ingat. Heaven is so sad, seven of joyzen. Ya itu. Yang lagu Coca-Cola itu di 2000. Itu beda lagu, lu salah lagu. Lagunya Shakira juga anjing. Oh ya. Nah, ya gitu lagu Coca-Cola tuh. 2010 sih yang lagunya paling asik-asik yang jadi yang menurut Aing yang momen paling Aing ingat sih 2010 ya. Bukan pertandingannya, tapi kayak vibes-nya gitu yang benar-benar kerasa vibes World Cup-nya. Apalagi terusnya 2010 tuh. Yang Gurita inget gak mana yang peramal Gurita. Ah, peramal viral Gurita. banget itu. Viral. Peramal Gurita. Dia kalau nggak salah finalnya juga menang kan ya? Bener jawabannya ya? Benar semua dia Pak tebakannya. Itu makanya itu 2010 katanya settingan kan? Oh, buset. Itu kan pertama kali Spanyol juara itu 2010. Emang golden eranya Spanyol sih itu. Iya. Isinya Madrid Barca semua itu. Iya. Madrid Barca. Kayak juga. Barca. MU nggak ada MU. Nggak ada sih. Tapi Spanyol emang rata-rata gitu terus sih, guys. Ya guys. Madrid Barca dong. Paling ditambahin pemain-pemain klub lain dikit aja. Oke. Berarti 2010 ya. Mungkin gue bantu jawab. Gue ikutan jawab deh. Kalau gue jawabannya jujur nggak beda jauh sama Ais karena yang gue inget tuh bukan pertandingannya tapi si lagu lagu Gimme Freedom itu karena nempel banget sama iklan Coca-Cola. jujur di TV banyak banget kan. Coca-Cola kalau mau masuk boleh kan masih kosong gitu. Di temboknya masih banyak di situ ya. Tidak sehat. Jadi udah keisi satu. Tidak boleh. Terus mungkin yang paling gue inget sih itu sih bolanya itu kan dia kayak nggak stabil. Jabulani. Jabulani itu. Oh iya. Kalau yang paling kayak gimana bolanya? Kayak gini ya. Boleh itu gue lupa warnanya tapi mungkin kayak gini. Nah, kayak gitu. Bentukannya. Kayak gini. Kalau orang-orang mungkin ingetnya bola itu tuh diingetnya sama Diego Forlan karena dia power shot-nya lumayan kenceng dan itu belok-belok ya. Soalnya Ronaldo pas itu masih jadi akok. Hah? Top scorer gak sih si Forlan? Kurang tahu tuh gue. Nah, mungkin kita lihat di top scorer siapa. Nah, itu dia. Nah, itu. Sama yang ini Lang, inget gak mana yang si siapa? Suarez handball. Nah, iya itu. Itu momen Suarez kegigit orang. Itu mah dari lawan MU juga udah aja. dari lama juga ada itu. Ada yang Suarez handball terus kan penalti. Nah, pas penalti enggak masuk si Suareznya gini langsung. Iya, itu lawan Bolivia di semifinal. Enggak, perebutan 2-3 ya. Bolivia Ghana. Apa Senegal? Ghana. Lawan Afrika, bukan Amerika. Lawan tim orang hitam kalau. Bolivia juga hitam anjing soalnya. Bolivia bukannya India ya? Bolivia Amerika Selatan. Bollywood anjing, bukan Bolivia. Banyak sih momen-momennya. Yang kayak merubah bola itu, apalagi kalau misalnya, tapi bukan memorable, tapi apalagi momennya Lampard ya pas itu yang lewatin garis tapi bukannya nyundul. Beda, itu Van Persie. Itu juga kayaknya bukan 2010, itu bukan. Ya. Yang Lampard itu ngubah bola banget karena yang VAR bukan Lampard, bukan ya? Iya.
Habis itu kalau nggak salah dari situ dari UEFA juga setelah itu wasit tuh ada di sebelah pinggir lapangan. Dari berapa tahun habis itu ada masuk VAR. Oke. Ini baru satu pertanyaan nih. Anjingnya lama ya. Udah setengah durasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kok WA gue nggak nyala ya? WA gue kemana? Oh. Sebentar, saudara. Piala Dunia dia pakai Chelsea ya. Gara-gara Piala Dunia antar klub Chelsea kan masih Chelsea kan. Nggak ada lagi. Gue ada ya baju Rusia. Paling World Cup. Klub World Cup Champion. Menurut kalian sendiri dari semua yang kalian udah lewatin World Cup-nya, menurut kalian World Cup terbaik itu tahun berapa? Mungkin dari kita balik sekarang, dari Ais dulu. Apanya ini, World Cup-nya atau finalnya atau apanya? As a whole sih, dari vibe, terus match-nya juga. Kalau vibe sih Aing tetap sih di 2010 sih lah. Semuanya emang vibe sih beda banget sih. Iya 2010 tuh kayak kerasa banget hype-nya gitu. Semua orang tuh ngomonginnya World Cup gitu. Kalau sekarang kayak cuman beberapa orang aja yang ngikutin bola atau yang sering ngomongin World Cup. Kalau pas 2010 semua ngomongin World Cup anjir. Bahkan kita pas SD kan, hitungannya kita masih bocil-bocil gitu. Tapi obrolannya tiap hari World Cup gitu. Jadi menurut Aing yang paling kerasa World Cup-nya ya 2010 sih. Oh. Tapi kalau final terbaik sih yang kemarin sih, Prancis Argentina. Itu gok sih. Jangan terlalu dijelaskan, ntar ada yang marah ya. Buat sebelahnya menang. Sabar. Kita lanjut ke Syamil berarti. Menurut lu World Cup as a whole sebagai pertandingan, sebagai vibe, menurut lu apa yang terbaik? Kayaknya kalau misalkan yang benar-benar gue ikutin banget 2018. Soalnya kan gue ini bukan karena menang ya, tapi dari awal ngikutin Prancis. Dari semifinal, terus 16 besar, semifinal, final. Dari 16 besar kan menang lawan Argentina kan 4-3 tuh. Yang comeback dari golnya Pavard juga tuh bagus banget tuh. Terus finalnya juga seru banget 4-2 kan kalau nggak salah. 4-2 tuh Pogba ngegolin. Perisic juga ngegolin dari Kroasianya. Kroasianya juga mantep tuh dari ininya itu pertama kali Kroasia masuk final dalam sejarahnya. Jadi kayak selalu extra time kalau nggak penalti kan mantep lah. Kayak masih prime-nya Prancis juga ada Griezmann. Terus Mbappe, Pogba, Kante juga kan ada Varane. Lagu itu Kamen banget sih jadi parah. Maestro lagu itu kan. Iya. Ale Blung, Ale. Itu juga Maestro Kipembe. Iya, itu ini banget sih. Teringat banget gue lagu itu lumayan. Cukup itu pasti Pogba. Berarti lu emang dari 2018 yang pas 2018 tuh pas knockout roundnya lu emang megang Prancis, ngeruting for Prancis gitu. Dari grup yang kayak masih udah tuh. Udah masang dia dari awal. Tapi yang kocak tuh dari gue semua nonton, setahu gue Giroud tuh sama sekali gak ngegolin, padahal striker. Nah, itu doang, itu paling aneh. Padahal aneh, tapi dia adalah top scorer. Iya, tahu. Prancis pas di World Cup itu malah no goal sama sekali. Kan kayak salah satu ya fun fact aja sih. Soalnya ada Mbappe, the diktator. Ya lagi palanya masih keling anjing pas itu Mbappe. Kira bocah Mbappe. Iya. Egonya masih tinggi. Iya. Pressure-nya nggak ada sih, masih bocah. Lanjut nih, kita ke KY. Menurut lu World Cup terbaik yang mana emang nih? Menurut gue yang terbaik, yang 2022 kayaknya. Meskipun Argentina yang juara ya. Cuman langsung diklarifikasi aja. Meskipun finalnya itu emang seru banget aja sampai ke 3-3 sampai penalti kan. Walaupun banyak kontroversial kan sebelum finalnya itu. Waktu Argentina lawan Belanda kan. Itu nge-shooting
bench pemain tidak di kartu ya, sama handball Betul. Messi nggak diapa-apain. Banyak Ya paling kontroversi itu. kan World Cup itu. Banyak banget. Apalagi kan Argentina awal-awalnya gak diprediksi gak lolos. Ini ya malahan apa sih grup itunya kan kalah sama Arab awal-awal. BMKG. Iya. Sama ya cuman itu seru di finalnya aja sih ya. Meskipun banyak kontroversial sebelumnya kayak Argentina dapat penalti terus Iya. tiap match kan. Emang Ya kalau namanya dari juga anak FIFA. sampai itu dituntun sama FIFA sampai menang Ballon d'Or ya? Iya. Iya. Itu kok Piala Dunianya sampai apa sih sampai kemarin terakhir Messi dapat Ballon d'Or kan itu. Meskipun di Miami dia Iya, bawa iya, itu. iya. Iya lagi. Tapi Keren berarti jawabannya beda-beda. Ada yang 2018 karena Prancis, 2010 karena vibe-nya 2022 karena finalnya walaupun rivalnya itu ya. Mana Rivalnya yang gimana? menang. Mana gimana? Mana Lang belum Lang. Aing sejujurnya Aing seluruhnya itu sama sih kayak Ais 2010 tuh emang vibe-nya unmatchable banget. Tapi Aing nambahinnya tuh yang paling beda dari World Cup lainnya itu yang World Cup 2010 tuh mungkin kalau Maneh masih inget penontonnya tuh pada beli trompet gitu, trompet gede yang Subuh. ya itu namanya nih fotonya nih. Yang Nah itu tuh bikin beda banget vibe-nya sumpah. Ya kalau kalian nonton replaynya dibanding 2014 yang lain itu walaupun bunyinya cuma tot itu tapi beda banget sih. Vibe-nya ada. sama Terus- ini enggak sih Lang, dia kan mana yang mewakili orang hitam ya? Nggak ada. Afrika Selatan orang kulit putih. Afrika orang Selatan kulit putih. Kebanyakan juga. Nah, itu sih. Kita singkatnya itu aja. Mungkin kita lanjut langsung ke game selanjutnya nih. Game selanjutnya. Game, iya. Obrolan selanjutnya kita bakal masuk ke game. Kita bakal bikin 1 tim 11 pemain. Gue bakal ngasih formasinya 4-2-3-1. Kira-kira kalian bakal nge-reference. Emang nggak 4-3-3 Lang? Itu udah terlalu jadul. Kita butuh 4-2-3-1. Satu orang nomor 8, satu nomor 6, dan satu nomor 10. Nah, kira-kira kalian mau representasikan negara apa nih? Mungkin dari Bang Emo dulu kali. Lu mau representasikan mau nge-defend negara apa nih? Kayaknya. Portugal lah. Jelas. Nggak kaget. Portugal berarti. Susun pemainnya dan siapkan argumennya ya. Kalau dari Ais sendiri? Oh, Aing Itali. Jelas. Gak ada yang main dong. Gak main Itali. Dari dulu saya Itali, Pak. Dengan permainan parkir bus, harambol yang saya sangat suka itu. Nggak ada, tapi nggak ada yang ikut. Berarti nggak bisa ngomongin satu orang pun. Ganti tim. Bisa. Ganti tim. Oh, mana si Samuel dulu deh, apa deh Samuel? Aing Perancis. Oh, Samil Arab Saudi. Oke. Negara asalnya dia. Negara asal. Apa aja? Ada tim apa aja sih yang main Lang? Prancis, Portugal, Brazil, Inggris. Jerman. Mana Inggris? Aing moderator. Aing bakal nentuin paling. Mana nggak argumen juga. Mana kan yang tahu bola juga kan? Ya makanya Aing yang milih. Oh. Aing Jerman deh, nggak apa deh. Jerman, boleh Jerman. Oke. Ntar cut dulu deh, gue mau nyiapin ini lapangan nih. Dia minta cut sendiri. Sambil cut dulu. Nggak usah deh, notepad aja dah. Oke, kita pertama dari kiper nih. Gue kasih satu kesempatan nih. Gue kasih tiap orang punya 2 kesempatan buat ngisi dari bukan tim representasinya. Misalnya si KY. Dia kan bek kanannya, Portugal tuh bek kanannya Dalot ya, Deng. Gak mungkin orang waras milih Dalot kan. Ya mungkin dia bisa milih dari negara lain. Kayak misalnya dia ngambil Reece James, bek kanan terbaik. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Karena di sini tidak ada yang merepresentasikan Inggris. Kalau misal timnya jelek gitu.
Kayaknya sih. Nanti kita bakal kumpulin poinnya, ntar yang paling banyak siapa. Yang menang dapat ini. Nah, tuh ya. Anjing gini aja terus dua. Oke. Si Kai dengan Portugal, Syamil dengan Prancis, dan Ais dengan Jermannya. Oke, kita mulai dari goalkeeper dulu nih. Pertama, gue nanya ke Kai deh, Ki. Goalkeeper lu siapa sih? Jorep siapa? Goalkeeper Atau gue, si Martinez. mau Roberto mengambil Martinez. ini dari tim lain? Dari tim lain sih kalau goalkeeper gue ya. Oke. Lu bakal milih siapa nih? Berarti lu kepake ya? Lu tinggal satu lagi ya? Itunya. Gue malah buat milih dari tim lain. Ambil dari rivalnya, Emi Martinez dari Argentina. Paling bagus. Itu OP. Itu meskipun kiper legek tapi dia beneran jago aja. Kalau penaltian kayak gitu sama nepis jago dia aja. Kan yang diambil itu dia. Kiper legek gitu aja. Kenapa nih nggak nunggu buat ngambil Messi? Ini tuh udah ada CR gak perlu itu. Masih jauh. Oke, berarti Kaye dengan apa? Dengan Emi Martinez ya. Karena apa, Ki? Keunggulan poinnya dia apa, Ki? Dia jago penalti sama kiper yang apa ya? Legek tapi jago dia. Jadi bukan ngomong doang dia. Berarti kan diunggulkannya Argentina selamat penaltian gak ada dia itu. Juara dunia juga. Gara-gara FIFA. Bukan gara-gara Emi, gara-gara FIFA. Oke. Kalau tendangan Mbappe atau siapa ya yang menit-menit terakhir itu ketepi sama kakinya kan? Muani. Nah itu kalau nggak itu udah Prancis juara anjir. Berarti yang diunggulkan krusial momennya berarti clutch dan penaltinya berarti. Clutch moment. Iya. Oke. Kita lanjut ke Jerman dulu deh. Udah, gak usah ada alasan lagi itu ya. Siapa yang menang gol apa sih? Penghargaan kiper terbaik itu lah namanya? Yasin. Yasin Trophy itu siapa? Kiper. Itu Emi juga. Enggak sih, aing Neuer tuh lebih suka ke tempo permainannya sih, Lang. Dia kan bisa main yang cepat gitu dari kiper langsung dioper kemana gitu. Menurut aing kalau di World Cup ini temponya tuh bakal pelan. Nah, kita butuh kiper yang bisa ngecepetin temponya kalau kata aing. Berarti tempo dan Yasin. Kontribusi dalam game. Yang nggak kenal Neuer gitu. Dia kan udah tapi masih dipakai di Bayern, berarti kan masih jago. Terus pengalamannya juga berarti lebih banyak lah dibanding sama yang lain ya. Betul. World Cup winner juga seperti Martinez. Oke. Kalau dari Syamil, saya tidak akan pilih siapa, Mil? Ya, gue gak bakal pakai trump card sih. Aku kata kayak atau aing ya. Apa Ki? Ya, lu bakal mengambil dari pemain dari tim lain atau gimana? Enggak ngambil dari tim lain. Ngambil Mike Mignon aja. Oke, lu pede. Mike Nunn. Oh. Mike Mignon. Ya, Mignon. Kan dari Kenapa milih Mike Mignon? Jelek ya Mike Mignon. Dia main full season main 37 pertandingan di Milan. Jadi dari segi ini kan kalau Neuer kan banyak cederanya kan. Cedera ya. Maklum ya, umur. Iya, justru gitu. Mike kan main hampir full, terus dari segi distribusi bolanya juga bagus, dari segi refleks juga bagus. Emang berapa kebobolan itu? Main full tapi kalau kebobolan banyak kan percuma. Kebobolan banyak tuh berapa tuh? Gak tahu sih. Kan gue gak tahu sedetail itu. Emang mana tahu Ki? Emi Martinez kebobolan berapa? Nggak tahu. Kalau misalnya mau ngomongin kebobolan clean sheet, Neuer gak sih yang paling sedikit yang nggak main paling banyak clean sheet. Itu jarang main aja. Jarang main.
Gitu dah. Kan lo ngapain Kiper jadi aing paling bagus dong kalau gitu. Gak bisa gitu dong. Kayak gitu. Dia ya gitulah main cuman distribusi bolanya bagus, terus refleksnya bagus. Terus kan kalau nggak salah dari segi pemimpinan juga bagus dari segi umur. Jadi kayak menurut gue sih bisa lah ditandingin sama Emi Martinez. Gitu aja lah. Oke. Emang juara AC Milan. Juara di hati bapak-bapak lah, lumayan. Juara hati bapak-bapak itu AC Milan. Air. Oke, kita lanjut ke right back. Nanti kita tentuinnya di akhir ya. Oke. Bakal pilih siapa-siapa. Lanjut ke right back. Buat KY tadi udah make 1 kali dari tim luar ya. Selanjutnya right back kita mulai kebalikannya nih si Samil. Bakal milih siapa, Mil? Nah dulu, saya masih mikir lagi. Yaudah, saya pakai trump card. Oke. Saya mau Arshaf Hakimi. Buset. Sudah jelas UCL winner. Kenapa emang? Udah jelas UCL winner, mainnya bagus, track record-nya juga bagus, attacking ada, defensif ada, lari cepet. Udah bagus lah. Udah kayak saat ini sebagai salah satu perfect right back di dunia sepak bola. Nah, itu cukup. Oke. Mungkin gue sebut lumayan gue mention lagi ya, kita yang sama ya. Kalau misalnya ada yang pakai wildcard-nya bareng, ntar kalau mainnya sama nggak boleh ya. Terus berarti lu menggambarkan Hakimi sebagai RB yang lengkap. Betul. Walaupun dia kemarin baru cedera ya, tapi udah bisa bounce back. Oke. Selanjutnya siapa? Ais. Jerman. Gua ngambil siapa, Ais? Jerman nggak punya RB nggak sih? Ada. Jerman paling si Kimmich doang, si Kimchi bisa ditarik ke RB. Bisa, tapi boleh kalau lu pakai. Hanya saya mau pakai wildcard juga, mau ngambil si Hakimi, cuman udah diambil Hamil nggak apa lah. Jadi kita ya si Kimchi itulah nggak apa-apa. Dia bisa nendang. Aja, si Kimchi jago nendangnya dia. Dan yang paling di spotlight dari Kimmich adalah mentalitinya banyak di TikTok. Iya lagi. Top 5 mentality. Klipnya ngomong dengan Guardiola, dimarah-marahin Guardiola, habis itu langsung itulah pokoknya. Nih editannya tuh gitu. Banyak ya. Oke. Tugas editornya banyak ya. Lanjut ke KY dari Portugal. Kira-kira bakal ambil siapa RB? Dia Dalot aja. Bagus itu Dalot. Cancelo RB juga kan? Cancelo. Bisa. Joao Cancelo aja ini daripada Dalot kan. Joao Cancelo. Nah, lu pilih Joao Cancelo atau karena lu pilih adanya itu doang? Ya, buat nyimpen yang lain lah di posisi lain. Kalau kan ada satu lagi kan buat dari klub lain, negara lainnya. Kenapa lu nggak milih itu? Siapa namanya Dalot? Kan dia proven di MU juga sebagai starting. Itu dia kebanyakan blundernya itu dia. Dia kayaknya cocoknya jadi penyerang gitu. UP Mekano bukannya Perancis ya, UP Mekano? CB dia itu. CB. Harus itu. Ya begitulah pokoknya. Oke, berarti buat si Syamil ngambil Hakimi, Ais ngambil Kimmich, dan juga KY ngambil Cancelo. Oke, selanjutnya kita langsung ke CB, langsung 2 aja ya, pairingan 2. Langsung dari KY aja, Ki. CB milih siapa, Ki? Gue paling CB ambilnya itu Ruben Dias satu lagi ambil dari negara lain, jangan ya. Ambil lah. Pepe mah udah pensiun anjir. Udah gak kuat dia. Maldini. CB. Rudiger masih main kan itu atau cedera dia? Masih. Rudiger mana? Rudiger aja ambil aja. Biar Jerman itu ntar si Ais
Jelek. Kan si Kaye ini karena udah Nggak diambil kan? bisa. Tapi nggak bisa ngambil pemain dari yang ada di sini, nggak bisa. Oh, nggak Oh, boleh. nggak bisa. Udah, Ki. Harus tim lain. Kalau kata Aing, Harus tim CB lain. kita serahin ke Prancis aja. CB udah kita serahin ke Prancis, Ki. Gila, MB. Ada Yo, si siapa ya, Harambol CB? loh. Ki, itu Harambol. Ki, yang dari Brazil, Ki. Gabriel Magalhaes. Iya, itu. Jangan. Jangan. Aja paling ambil itu aja Van Dijk kan. Van Dijk. Oh iya, Oke. betul. Van Dijk aja. Betul. Oh, berarti lu Ruben Dias. sisanya midfield sama forward pede ya, nggak pakai ini ya. Pede itu. Pede. Jelas. Gak usah ditanya strikernya siapa ya itu kayaknya. Oh, jelas. Nah, tapi itu benar kita simpan nanti. Berarti KY itu dia adalah Rudiger dan Van Dijk. Rudiger, Van Van Dijk. Dijk sama yang Brazil kata mana? Bukan, Gabriel. dia Van Dijk sama Dias. Ruben. Ruben Dias. Lanjutnya kita balik ke gue lupa urutannya. Samuel deh, berarti. Boleh. Saya jelas. Nggak pakai Trump, pakai Saliba sama Upamecano. Oh. Upamecano. Kenapa nggak sih Gabriel, Mil? Nggak mau, Aing nggak mau pakai trump card karena Aing nggak mau pakai pemain lain dulu. Nanti Aing nyimpan buat nanti. Gak mau pakai pemain haram. Betul. Kenapa haram, Lang? Gabriel bukannya orang Perancis ya? Hah? Bukan dong, Gabriel orang Brazil. Kebanyakan Brazil yang namanya Gabriel. Salah. Aing berarti nih, Aing. Belum, sabar. Si Samuel tuh alasannya kenapa ya? Emang karena pairingannya gitu? Karena Saliba kan emang topiknya juga di Arsenal. Salah satu pemilihan utama. Menurut gue juga dibandingin Gabriel, Saliba lebih bagus dari segi defense-nya juga lebih bagus, dari segi tinggi juga lebih bagus, dari segi temperamennya juga lebih bagus. Main bersihnya lebih bagus. Pada Gabriel main kasar. Gak jelas, terus gak ada pelanggaran yang aneh. Tapi dari Prancis sendiri itu kan ada salah satu back terbaik ya? Bukan, back terbaik dengan kaki kirinya Badiashile. Kenapa nggak ngambil itu ya? Emang busuk itu ngomong Chelsea ngapain? Pakai disebut lagi. Gak pantas. Oke. Itu udah. Satu lagi kan Upamecano udah jelas salah satu masuk Liga 1 aja itu. Salah satu kita dibayar. Sambil Umtiti. Kenapa nggak ngambil Marquinhos ya? Nggak mau, Aing nggak mau pakai pemain luar dulu. Aing pakai pemain luar nanti buat di tengah. Kalian nggak? Oke. Berarti yang pairingannya sekarang lagi Pique juga ya tahun ini ya? Dua-duanya itu. Balik ke Jerman. Oh ya udah, Aing ngambil pakai trump card Aing lah. Aing ngambil si Gabriel. Haram. Gabriel dan siapa tuh berarti? Sama Antonio Rudiger. Itu harus Rudiger. Rudiger kan tinggi ya, Lang. Yang pertama Rudiger tinggi, dia bisa main di aerialnya. Nah buat main fieldnya, buat di bawahnya kita pairingin sama yang temperamennya gacor. Si Gabriel. Udah itu atas bawah kejaga itu. Oke. Boleh. Kita masuk ke left back berarti ya. Kita kembalikan lagi ke Ais. LB-nya. LB ada siapa aja, Lang? Jerman nggak tahu. Aing favorit sih tadi nyebutnya. Raum doang nggak sih? Leipzig. Betul. Udah itu aja sih yang Aing nggak tahu tuh si Raum pemainnya kayak gimana, tapi dia available buat Jerman. Ya udah kita. Sorry teman-teman Jerman, kita ambil Raum ya. Yang penting how they play, where they play, if they play. Yang penting dia main ya. Aduh. Oke, kita lompat dulu. Kita langsung ke Portugal, LB-nya. Nuno Mendes. Ya jelas dong, Nuno Mendes. Nuno Mendes. Kenapa Nuno Mendes? LB itu. Kenapa nggak Cancelo lu taruh kiri aja, Ki? Wah, itu Cancelo kan buat tutupin itu, kan dalot kan. Baru ngebandingin Cancelo sama Nuno Mendes, Bang. buat ngumpetin aib itu ya, aib setan merah ya.
Oke. Kalau dari Syamil, LBS siapa Mil? Ya walaupun Apa? clear kan Nuno Mendes bisa jadi pilihan, tapi aing mah Theo Hernandez jelas. Walaupun udah pindah ke Al Hilal kan dengan macem-macem kekuatannya dia lah. Ya lumayan lah, cepet, passing juga ada, defense juga udah oke. Ya lumayan lah buat walaupun gak sebanding sama Nuno Mendes. Dia bagus pada masanya ya. Apalagi kalau di FIFA dia itu paling OP. Iya. Oke, kita lanjut ke midfield. Kita midfield ada 2. Pertama nomor CDM dulu, nomor 6 berarti ya? Nomor 6. CDM. Langsung ke Ais. CDM siapa Ais? CDM Jerman siapa lang? Wirtz kah? Wirtz 10 beda Pavlovic dong. bisa, harusnya Kimmich, tapi Pavlovic bukannya nggak main ya? Munchen sih, ada kalau nggak salah tadi yang ngecek. Oke, sambil nunggu riset kita langsung tanya dulu yang kayaknya midfieldnya gacor, Portugal. Wah, Siapa yang kira-kira mau taruh di nomor 6? bingung aja telepon segitunya. Banyak yang bagus soalnya ini. Paling langsung trio itu aja anjir. Gue langsung naruh midja 3-3-nya aja langsung aja. Nggak bisa dong. Langsung. Nggak bisa dong, kan ini berurutan, sabar. Babi. CDM. Ya apa ini CDM-nya paling BNPS kurang anjir. Masa VT-nya ditaruh di CDM aja? Bisa. Enggak, tapi nggak harus, yang penting dia nomor 6-nya berarti yang paling belakang dibanding CM yang lain. Nggak harus Johan Neves lah. Johan Neves dah CDM-nya. Johan Neves berarti. Oke. Kenapa pilih Johan Neves dibanding VT-nya taruh di 6? Itu biar aja dah. Orang itu kan pemain muda juga dia. Suruh belajar jadi CDM. Suruh belajar. Orang di PSG aja nomor 6-nya VT-nya. Tapi dia badannya kecil lah. Bukan VT-nya kan. Itunya gue milihnya Johan Neves aja. VT-nya biar ntar duo sama itu. Oke. Berarti buat nomor 8-nya berarti ya. Spoiler alert. Oke, lanjut ke Prancis. Siapa yang mau ditaruh di nomor 6? Karena mainnya CDM, jadinya kayaknya bakal ngambil Tchouaméni. Soalnya sebenarnya ada pilihan lain Kante yang dipanggil, cuman dari segi umur kayaknya jauh, dari segi tinggi juga jauh. Kante. Tchouaméni itu yang di Madrid bukan? Betul. Yang kemarin nonjok Valverde. Yang kemarin tonjok-tonjokan sama Valverde. Yang gelut itu. Itu yang petinju itu kan? Iya. Nah, itu. Aing udah dapet nih, Lang. Sabar. Aman. Oke, kita ngasih itu dulu buat meyakinin Aing kalau dia yang terbaik. Itu Tchouaméni. Ya, sebenarnya bukan yang terbaik. Cuman kalau dibandingin sama Johan Neves yang pendek mah aman. Terus dari segi umur, dari segi pengalaman juga lebih banyak. Dari segi fisik juga lebih menang. Defensif kan lebih defensif. Kalau Johan Neves kan sebenarnya lebih ke CM ya. Lebih ke playmaker lah. Lebih kayak dipukul ntar aja yang... Iya, dipukul. Dipukul aja. Beres itu dipukul. Ya, jadi dari segi beberapa hal itu cukup lah. Dia bisa shooting juga walaupun jarang. Defensifnya, interception-nya juga bagus. Kurang lebih gitu. Yeah. Berarti kita taruh orang hitam di belakang sebagai tukang pukul ya. Oh iyalah. Parah aja. Selanjutnya ke Jerman, ke Ais sebagai representatif Jerman. Pavlovic. Kenapa Pavlovic? Karena dia main di Munchen ya. Tapi kan sih sebenarnya dia kayak masih muda gitu kan, gelandang bertahan kan dia harus ngangkut bola terus kan dari bawah ke atas. Jadi menurut Aing poin di CDM selain defense tuh dia stamina-nya harus kuat sih. Nah itu kita kasihin ke yang muda-muda aja yang stamina-nya masih bisa full 90 menit gitu buat ngangkut airnya. Udah sih nggak ada alasan lain. Belum terkenal juga dia. Aduh. Terkenal kok itu, gue inget rambutnya blonde kan. Ya pokoknya gitu. Rambutnya hitam kocak nih kayak gini.
Enggak, aing ingetnya pas lagi blonde aja nih kayak gini. Nah, gitu. Tapi dia terkenalnya yang hitam yang kayak gini. Sudah. Download gambar banyak ya. Aduh, edit seminggu nih. Oke, habis itu kita masuk ke posisi selanjutnya CM. nomor 6. 6 itu CM. 66 CM. Kita langsung balik kali ke Jerman. Udah siap belum Jerman? Udah. Kok Oke. Jerman lagi? Siap. Kan diputer-puter. Gimana Aing Jerman? mau nurunin Musiala ke CM lah. Waduh. Itu Musiala disuruh ngapain tuh di CM tuh kira-kira? Apa yang bikin dia turun ke CM tuh? Iya, Aing kan mau ngambil si Writz kan buat apa di CAM, jadi Musiala yang turunin aja ke CM. Spoiler alert. Dia buat ngontrolin aja. Oh, berarti kuat berarti ya dia walaupun kayak harus menang midfieldnya kuat berarti ya. Kuat. Yang Itu kalau penting kata. Messi juga waktu itu pernah turun ke CM. Nah, Musiala sama Messi kan mirip-mirip lah badannya. Ya, Oh, oke. badan. Berarti itu kalau kata Iwan Fals, anak sekecil itu berkelahi gitu kan. Emang boleh pakai wildcard nih CM? Nggak boleh, mana udah habis. Udah lewat. Bisa jalan. Si Kaye pakai wildcard 2 kali. Sekali doang, dia baru sekali. Emi doang. Sama Udah dua tadi kata lu. Anek Belanda. Iya. Udah habis itu dia nggak milih lagi. Ya udah, Aing kan baru 1 kali. Oh iya. Aing baru ngambil CB doang si Gabriel. Oh iya deh, mana baru Gabriel doang. Tapi udah milih, Cok. Aing gak mau. Kan kamu punya Aing. Gak mau, jangan. Udah milih, Ya udah kalau gitu Aing ngambil CM, Aing ngambil Pedri. Udah. Pedri. Aduh, Aing. Boleh Pedri. The best midfielder in the world right now. Siapa itu? Kata siapa itu? Pedri, Cok. Nasib banget. Fun fact-nya pas Euro itu Spanyol tuh menang terus pas knockout. Pas Pedri nggak main. Keren emang. Nah, itu. Keren banget. Tapi lihat di Barcelona saja, di Barcelona. Alah, ya oke. Di Barcelona keangkat Yamal itu. Di Barcelona setiap Pedri nggak main kalah, Ki. Kebalikannya di Euro itu. Oke, Pedri untuk Ais memakai wildcard-nya yang terakhir. Iya, screw. Lanjutnya langsung ke Syamil dulu, ke Syamil. Aduh, Aing mikir dulu, anjing ini wildcard Aing diambil. Mana mau ngambil Pedri, Mil? Udah mau ngambil Pedri aja udah tulis. Aduh, skip dulu, kayak dulu. Oh, KKI dulu. Oke, Jerman dulu. Portugal dulu yang sudah matang sekali midfield-nya ya. Bruno Fernandes. Tadi itu gimana itu formasinya tuh pakai apa? Formasi apa? 4-2-3-1 sekarang nih lagi CM nomor 6. 4-2-3-1. CM. Vitinha lah. Vitinha berarti ya. Orang yang mengontrol bola. Yang mengatur pace ya. 4-2-3-1 kan? 2. Vitinha. Kalau buat Syamil gimana, Mil? Kayaknya sebenarnya ya udah boleh. Gue bolehin wildcard 1 tapi dengan syarat. Gak mau Enzo. Apa tuh syaratnya? Enggak, lu harus ngambil Aldasari. Kita taruh di CM. Gak mau, Aing gak ada gue. Ngeledek anjing udah jelas. Kan mana pacar harus Arab, siapa tahu mana nomor 6-nya harus Arab gitu. Enggak gitu anjing. Oh, enggak gitu berarti. Apa berarti wildcard-nya? Atau kan Prancis banyak tuh. Prancis banyak sih, cuman kayaknya kalau Cherky dia bukan CM, bukan playmaker. Siapa lagi Zaire Emery juga bukan playmaker. Paling pilihannya sebenarnya antara KDB sama Declan Rice sih. Declan Rice kayaknya CDM gak sih? Apa CM dia? Declan Rice nomor 6. Ya udah, Aing ngambil Declan Rice aja deh. Oke, saya langsung skip aja Declan Rice memang karena nggak seru, saya nggak bakal pilih. Oh, jadi ya udah Mas, udah gitu aja Mas. Nggak oke, emang Declan Rice bagus, Declan Rice bagus kata media Inggris ya.
Dia itu kemarin ngasih pas 80% komplit, tapi ke samping ngasihnya. Oke. Iya betul. Iya lagi benar. Udah nggak tahu lagi siapa lagi. Selanjutnya kita pilih nomor 10 atau Cam. Kalau dari masuknya kali yang udah kelihatan jawabannya, Mills saya deh. Mills 10 siapa? Ya, Cherky. Udah jelas. Langsung Ryan Cherky. Ya dari. Kenapa tuh? Ya transfer ke City kan dengan permainannya yang kelihatannya asal-asalan tapi bagus. Asis juga langsung banyak kontribusi, langsung sering dimainin juga sama Pep. Ini kayaknya walaupun rival MU City, tapi ya Cherky masih bisa dibilang bagus lah untuk jadi CM. Sebenarnya ada pertimbangan buat Dowe sih, tapi kayaknya Dowe itu lebih ke right wing, walaupun gak akan dipilih sih. Jadi kayaknya kita ambil Cherky. Oke. Selanjutnya kita langsung ke dari Portugal. Apakah Portugal menurut representasi Portugal dapat mengalahkan Ryan Cherky? Siapa yang Anda pilih? Gampang itu mah. Pasti milihnya The Magnifico Bruno Fernandes. Oke. Milih Cherky aja pasti setuju itu. Kenapa milih Bruno Fernandes, Ki? Top assist itu sekarang udah mecahin rekor, udah pasti itu. Udah pasti jadi supplier itu tuh. Ntar buat depannya itu. Oke. Ngantar airnya itu. Buat klimaksnya nanti ya berarti ya. Yoi. Ada yang nganter, ada yang deliver nanti buat kita simpan di akhir. Selanjutnya kalau buat dari Jerman sendiri banyak bintang ini. Musiala. Udah, itu cukup. Tadi Musiala bukannya udah dipakai di Nggak jadi. Enggak jadi. Nggak jadi. Musiala. Dia attackingnya bagus, larinya cepat, ngoper juga bisa. Dia Musiala tuh pemain yang nggak egois menurut Aing. Tapi cedera CL. Ya cedera. Ya semua pemain Jerman cedera, Pak. Iya, Siapa pemain Jerman yang sehat? Gak ada, turun semua anjir. Sampai kiper-kipernya juga turun. Siapa yang bilangnya? Dia udah bagus. Tapi ACL. Tapi cedera. Itu kalau tapi menurut Aingnya kemarin kan di season yang di Munchen dia banyak gak main kan. Artinya dia menurut Aing dia lebih prepare sih buat World Cup ini. Buat cederanya. Emang treatmentnya sekarang menyimpan buat di World Cup ya berarti ya. Bisa maksimal banget nanti World Cup ya. Soalnya kan Jerman beberapa tahun kemarin kan ini banget kan. Cupu banget. Iya. Gak lolos grup, gak lolos ke knockout. Kayaknya tahun ini nih Jerman bakal bangkit tuh. Amin. Semoga. Jangan. Bangkit gak lolos lagi. Gak bakal lolos sih kalau depannya Havertz mah tetap. Oke, Musiala ditaruh depan. Kenapa nggak jadi Wirtz? Dari tadi ngomong Wirtz terus kenapa nggak jadi? Wirtz Aing mau taruh di wing kiri soalnya nggak ada. Nggak wing kiri nggak ada kayaknya. Wirtz aja lah nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya lanjut ke nomor langsung pairingan aja deh biar cepet. RW sama LW. Boleh. Nah lanjut ke Mills. Dembele sama diktator. Nah, Dembele kanan. Mbappe Dembele emang main? Main lah, bro. Ballon d'Or. Jangan macam-macam mana. Kenapa lu pikir kedua pairingan itu bakal lebih baik dari dua negara ini? Ya siapa kalau kanannya Dembele, kalau Portugal siapa? Guedes. Siapa sih namanya? Conceição. Kalau kanannya enggak lu proving point lu aja, nggak usah bawa yang lain. Ya kan tadinya mau membuktikan gitu, tapi ya udah. Ya dari segi kanan jelas Dembele. Kenapa nggak bawa Olise? Oh iya, itu dia bener. Mbappe striker aja. Nggak mau. Olise kanan, betul. Olise kanan, Mbappe kiri. Oh. Soalnya Olise jelas dari segi assist dan semuanya bagus banget di Munchen. Nggak ngaco tuh. Aing baru ingat Aing nggak nulis lupa. Ada saya bingung. Mr. Nonchalant. Untuk mana bilang sekarang nggak Aing ngambil Turam depannya. Jadi hampir ngambil Turam. Di FIFA juga nggak enak itu ya. Nggak enak gitu.
Gak nyundul gak bisa, itu dia lari gak bisa. Oh, aing gak ada lagi. Tendang oke. Iya, betul. Olise tuh dari segi assist sama golnya udah bagus banget season ini. Main juga ya, terus kemarin Harry Kane kan dia main di Prancis, lupa dia gak ada Harry Kane jadi ngegolin 3 gol. Jadi wah ya ada terbukti banget lah dengan gameplaynya dia, dengan seasonnya dia, dari startnya udah bagus banget. Di kirinya jelas diktator. Walaupun kontribusinya walaupun kontribusinya di Madrid gak begitu signifikan ya, nggak begitu bagus lah, tapi jelas lah dari 2018, 2022, ya dari Konsisten 2018 ya. 2022 dia yang bawa Perancis sampai ke final dua-duanya. Permainannya sangat bagus dari segi space, dari segi shooting, dari segi cut back, semuanya bagus lah. Jadi udah cukup buat mewakili left wing-nya. Emang panggungnya Mbappe ya World Cup itu ya. Mbappe. Kita langsung ke Jerman dulu aja, yang enteng-enteng dulu deh. Jangan Jerman. Yang sepele-sepele emang gak boleh nyepelein. Remah-remah dulu ya berarti. Jerman kiri kanan siapa deh? Kiri kita taruh Wirtz. Wirtz kan harusnya AM, cuman Jerman tuh kurang di levelnya, setahu aing. Enggak apa-apa lah, anak itu biar belajar posisi baru di leveling. Emang karena kita di FIFA juga bisa LM kok. Gak apa-apa. Di Liverpool juga kadang dipakai di kiri kan, tapi bukan di wing, di tengah. Ini ada mundurnya nggak apa lah. Nah, buat kanannya kasih Sane aja lah. Itu kalau di kanan tuh udah arena bermainnya Sane kalau kata aing. Cuman Sane ya udah umur ya, Pak. Tapi aing yakin dia masih mau lari kok di World Cup yang ini. Oke. Kemarin juga Sane. Emang dipanggil tuh? Dipanggil kemarin juga Framing ngegolin. Oh iya. Kita lanjut ke Portugal. Kiri kanannya siapa nih? Udah pasti ambil yang satu yang suka murah tersenyum itu. Rafael Leao. Satu lagi mau ambil Joao Felix tapi kayak jangan kurang dia kalau di pinggir. Paling enggak gol lagi. Conceição aja. Kenapa nggak ngambil orang yang larinya nunduk tuh? Pedro Neto. Kurang bagus Conceição, Mas. Masih bagus Conceição. Pedro Neto di Chelsea aja kurang gitu. Bagus itu dia. Jelas. Jangan bawa Chelsea itu langsung ngamuk moderator ya, Ki. Gak bisa disentuh itu Chelsea. Itu kalau misalnya main bola dia emang nggak jago, tapi kalau di pairing-pairingan sama Usain Bolt tuh boy menang gitu dia. Harusnya ini Ki, ngambil left mid-nya tuh jangan Leo, ngambil Garnacho. Itu bagus banget di Chelsea itu. Wah, Garnacho. Yang Mubazir aja. Pemain muda mana itu Golden Boy. Aduh. Ini siapa Ki? Yang kanannya berarti Conceição. Yang pemain itu. Francisco Conceição. Kenapa nggak Trincao, Ki? Ya cuman itu anjir. Siapa lagi? Trincao yang Sporting. Oh iya si Trincao juga bagus sih. Itu buat bandingan lah. Tapi yang paling proven tuh Pedro Neto. Trincao tuh yang kecil kan itu? Yang badannya kecil kan si Trincao tuh? Ya kecil cuman lari cepat. Kalau saya di kanan, Sporting. Main Sporting dia. Lupa orangnya nih, Trincao. Takutnya gue Oh enggak, gue masih tetap milih situ dah. Nah, mati lampu ini. Trincao. Mati lampu. Iya, mati lampu. Hilang minta lagi ini. Jepret. Bandung yang kena ya, kena efisiensi aja. Aduh. Nggak striker berarti ya? Ya, selanjutnya kita masuk ke striker. Mungkin boleh dulu dari Jerman dulu deh. Yang kelemer-kelemer dulu. Tadi dulu itu hilang ya? Nggak kelihatan ya. Telepon. Oke. Kain yang mati lampu anjir. Aduh. Ini masih bisa ngomong guys. Ya udah,
Mau dilanjut mau enggak Mas? Saya bisa mewakilkan Jerman nih, saya udah tahu pemainnya siapa. Jangan dong. Oh jangan ya? Oke. Weh. Cok, aing yang mati lampu anjir. Aduh. Kita kejar durasi, cepat. Striker dari Jerman, Anda mau ngisi siapa? Havertz dulu. Dikasih itu aja Havertz. Kasih Havertz ya. Kasih Havertz aja udah. Emang sudah final proven, kemarin ngegolin pas UCL dan pas Chelsea juga ngegolin ya. Walaupun klemer-klemer. Oke, lanjutnya kita ke Prancis. Havertz kalau di Jerman gacor anjir loh. Enggak. Ya, gacor mengajak pulang. Lanjut ke Prancis. Aing ambil Dembele. Dari season ini full jadi striker. Mau main di Ligue 1, mau main di UCL full di striker mainnya kan. Karena di kanannya ada Doué sama ini kan, kalau di itu tuh Doué sama lupa lagi. Satu lagi tuh siapa sih? Olise. Barcola. Bukan. Hah? Doué sama Barcola. itu di kanannya. Kiri Barcola ke Vica kan kiri. Doué sama satu lagi siapa lupa lah di kanan. Jadi si Dembele Kefara kiri. Kan kanan lagi bilang tadi. Kan tadi yang bilang kanan. Kanannya ada siapa? Kirinya ke Vica. Oh, kanannya Doué. Iya, ada satu lagi kalau nggak salah yang lupa namanya siapa. Barcola. Barcola kiri nggak sih? Tahu. Tapi dia bisa main kanan. Cuman kalau nggak salah gitu ya udah. Sudah, mantap Mas. Anyway, ya jadi Dembele karena udah sering main di striker, terus dari segi penalti juga bagus, dari finishing juga bagus, lari juga bagus. Oh, pressingnya juga mantap banget. Nah, kacau tuh pressingnya. Ini lagi sekarang kan footballnya lagi gamenya pressing terus. Nah, dia cocok tuh buat main pressing. Gitu sih, cukup. Ya, bagus sih itu dari Dembele di depan pressing yang kirinya mah garuk silit aja kali itu Mbappe. Oh, kiri. Oke, selanjutnya dari Portugal. Siapa ya Portugal ya? Striker. Waduh. Perlu ditanya itu. Sudah pasti. The GOAT Cristiano Ronaldo. Kenapa Ki kamu memilih Ronaldo dibanding Gonzalo Ramos ya? Aduh, itu Gonzalo Ramos masih kurang lah itu ininya meskipun di juara UCL ya. Tapi pengalamannya masih kurang. Ngambil beban. Sama meskipun udah tua CR, kalau masalah positioning sama finishing sih boleh diadu sama depan sekarang ya. Madun. Ya minusnya paling nggak bisa pressing aja kalau sekarang. Ini apa stamina? Oke, berarti sudah kesusun rapih ya ini semuanya. Betul. Dari ST sampai belakang ya keluar. Oke semuanya, kembali lagi karena ada masalah dengan efisiensi dari pemerintah. Paklah pemerintah. Jadi kita akan kembali lagi dengan topik itu best 11 dari kita. Tadi gue belum ngasih tahu dari di daerah Jatinangor dan sekitar Jatinangor. Berarti Bandung Timur. Jangan terlalu spesifik. Ntar kita ke Doxli. Ke Doxli. Di daerah Bandung Timur sedang ada pemadaman karena KDM sedang belusukan atau tidak tahu ya pokoknya. Jadi Ais tidak bisa mengikuti dari hasil final dari Best 11 kita. Yang pertama, dari GK itu sendiri, gue memilih Emi Martinez dari KY. Dibandingkan Neuer dan Maignan dari tim lain ya berarti. Selanjutnya, pada setuju berarti setuju ya? Oke. Berarti 1 poin untuk KY. Selanjutnya, KY berarti dia wild card-nya berarti berhasil. Selanjutnya yang kedua adalah right back. Di sini adalah kandidatnya ada Kimmich, Hakimi dan Cancelo. Yang di sini saya memilih Hakimi. Walaupun dia baru
cedera ya karena oleh Luis Diaz, tapi gue akuin dia bisa bounce back dan bisa jadi starter di UCL itu. Keren tuh Kak. Ini 1 poin tuh Syamil berarti. Yang ketiga CB. Di sini gue milih satu-satu atau pairingannya aja nih? Bebas. Satu-satu aja berarti ya. Untuk CB yang pertama, di sini kandidatnya ada Gabriel dan Rudiger dari AIS, Upamecano dan Saliba dari Syamil, dan VDG dan juga Diaz dari KY. Di sini gue mengambil 1 CB dari AIS, Gabriel, dan Saliba dari Syamil. Iya. Karena emang dia proven dua-duanya sebagai duo di Arsenal bagus, tapi nggak menang apa-apaan, saya nggak tahu beritanya. Selanjutnya yang dari left back sendiri, kandidatnya dari AIS, saya nggak tahu, sampai saya nulisnya Reus, saya nggak tahu siapa. Raum. Ya, itu. Pemain apa? Leipzig. Iya. Jujur saya nggak tahu, CV-nya kurang. Gue hampir ngomong Stuttgart aja. Terus dari Syamil itu dia memilih Theo Hernandez dan juga dari KY Nuno Mendes. Di sini saya memilih Nuno Mendes sebagai pemain terbaik untuk left back karena dia bagus sih, lengkap juga. Tapi sempat dibikin jatuh oleh Marlo Gusto yang tidak dipilih oleh Syamil di RB. Saya nggak ngerti itu, ya. Enggak kenal siapa itu. Syamil emang lebih memilih yang Arab. Yo. Selanjutnya dari nomor 6 ada kandidat dari Pavlovic, Tchouaméni dan João Neves. Kalau dari sini sendiri saya memilih João Neves. Karena sejujurnya Tchouaméni itu sebenarnya saya tidak setuju karena João Neves ditaruh di 6 karena itu lebih tempatnya VT-nya, tapi itu emang udah yang terbaik sih. Tchouaméni itu sendiri menurut gue di Madrid juga nggak kelihatan apa-apa. Nggak kepake. Nggak tahu ya gue Madrid, tapi dia emang kayak ya nggak ada lah. Highlight lewatnya juga nggak ada. Oke. Highlightnya yang lewat itu doang, pukul-pukul. Nah itu, tiba-tiba bonyok bibirnya ya. Selanjutnya nomor 8, kandidatnya ada Pedri, Declan Rice, dan VT-nya. Di sini saya memilih Pedri karena karena saya lihat-lihat sini kalau Rice itu gimana ya? Ya, passing samping aja itu. Saya tidak bias. Saya fans Persib. Ya. Saya bukan fans, saya nggak ngikutin EPL, tapi saya tahu bola. Selanjutnya VT-nya, menurut saya VT-nya di nomor 6 itu bisa sih. Sebenarnya bisa, tapi kalau dilihat dari PSG-nya sendiri, dari gameplaynya dia ada jarang sih dia ke 8 itu. Dia pairingannya lebih dekat ke CB dibanding ke depan sih. Selanjutnya nomor 10, kandidatnya Musiala, Cherki, dan Bruno. Kalau dilihat-lihat sih saya lebih milih Bruno karena dia sudah game time-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Musiala dan Cherki masih terlalu muda dan juga sebagai asis terbaik. Itu sampai memecahkan rekor Henry nggak sih? Jadi nggak sih? Atau betul. Mecahin rekor Henry sama KDB. Memecahkan atau menyamakan? Memecahkan. Oh, memecahkan. Oke. Itu karena depannya gacor sih itu ya. Kunya, Sesko, dan Buemo. Ya. Semoga nasibnya sama ketika dia di Prancis seperti itu. Sebelum masuk ke forward, kita dulu KY itu dari belakang sampai midfield poinnya 4. Syamil sedangkan 2 dan Ais itu 2. Masih imbang tuh berarti. Kita kalkulasikan nanti ya. Selanjutnya untuk RW kandidatnya ada Polisi dan KY tadi lu siapa Ki? Kokao itu. Lu itu apa? RW itu tadi. RW. CO.
Ya, Conceição. Ya, saya di sini memilih Olise karena emang sudah proven sendiri di klubnya di Bayern karena bukan cuma agresif sebagai attacking, dia juga bagus nge-hold game-nya itu sendiri. Jujur keren. Saya sakit pas dia ngebantai Cook, walaupun tidak ngebantai tapi dia ngobrak-abrik. Selanjutnya dari LW ada kandidatnya, ada Wirtz, Udah jelas. Kylian Mbappe, dan Rafael Leao. Di sini saya bingung ya milih siapa ya. Di sini saya memilih Mbappe karena dia menawarkan lebih untuk forwardnya. Karena emang dia finishingnya bagus dan juga positioningnya bagus. Untuk track back itu adalah minusnya. Selanjutnya, ini berarti kita imbang ya untuk AIS sebelum masuk ke ST, berarti ke AIS itu 2 poin, Syamil 4 poin, dan KY 4 poin. Di ST sekarang ada Kai Havertz, Dembele, dan CR. Si KY memang itu. Kayak kesel banget. Oke. Berarti siapapun yang memenangkan ST ini berarti memenangkan game ini berarti ya? Betul. Ya, oke. Dan jawabannya adalah Cristiano Ronaldo. Karena menurut saya dia itu pemain yang lengkap sebagai leadership. Dia sebagai auranya tim Portugal, walaupun sekarang sudah menurut saya dia adalah salah satu orang yang bikin Portugal serem itu. Menurut saya itu sih. Walau dia sudah memenangkan 5 Ballon d'Or, terus dia juga sudah memenangkan UCL-nya Asia ya, berarti? Belum, nah, UCL belum. Itu Liga kemarin. Oh, Liga berarti salah. Dia baru memenangkan Liga dengan Al Nassr dengan STM seadanya. Respect buat Ronaldo, makanya dia adalah striker terbaik untuk saat ini. Berarti gamenya dimenangkan oleh KY. Pakai Pogba udah menang. Berarti emang PSG Portugal itu adalah tim terbaik. Oke, dia dengan selesainya game kali ini berarti selesai juga podcastnya. Mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira buat Syamil, siapa yang bakal dukung buat World Cup kali ini? Nggak tahu sih, cuman kayaknya karena udah bawa Prancis tadi, Prancis aja deh sementara. Cuman kayaknya nggak ada yang menarik banget buat didukung sih buat sekarang. Nge-like ya? Gue dari awal mah nge-like kalau gue. Oke, berarti sambil dengan Prancisnya, dia berarti dari awal sudah merepresentasikan dengan hatinya itu sendiri. Kalau buat KY, kira-kira milih siapa Ki? Dan didukung untuk menang, dan siapa kira-kira yang didukung buat menjadi MVP, dan kira-kira bakal siapa agendanya dari World Cup ini untuk dipus menjadi pemenang Ballon d'Or? Siapa Ki? Portugal. Cristiano Ronaldo. Portugal World Cup ya, berarti ya. Oke, berarti itu yang bakal kita pegang. Semoga salah satu dengan nanti berakhir World Cup bakal ada yang benar prediksi dan dukungan kita. Walaupun kita belum prediksi ya, mungkin di episode selanjutnya. Tunggu saja berarti ya. Oke, mungkin itu saja dari kita. Semoga kalian mendapatkan fun dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita obrolin. Terima kasih semuanya. Kembali lagi ntar di Ngalor Kidul. Ngalor Kidul. Terima kasih. Bye-bye.